Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Triksi Arya Sitorus dari kelas TRPL 4A Malam. Pada video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana penerapan desain keamanan berbasis Secure SDLC bab 3 dapat diimplementasikan pada aplikasi mobile banking Brimo. Latar belakang kasus. Brimo adalah aplikasi mobile banking yang digunakan jutaan nasabah untuk transaksi finansial sehari-hari. Namun, popularitas ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman cyber, mulai dari phishing, fake apps, hingga social engineering yang membuat banyak nasabah dirugikan. Melalui pendekatan Secure SDLC, kita bisa memahami bagaimana aplikasi seperti Brimo seharusnya dirancang agar tetap aman dan andal. Desain keamanan inti, kerahasiaan dan integritas. Untuk menjaga kerahasiaan, Brimo mengenkripsi data menggunakan AES-256 bit baik saat data dikirim maupun disimpan. Nomor rekening dan informasi penting juga hanya ditampilkan sebagian untuk menghindari kebocoran data. Sementara itu, untuk menjaga integritas, sistem menggunakan teknik hashing dan validasi referensi agar tidak ada transaksi yang dimanipulasi. Ketersediaan sistem. Aplikasi seperti Brimo harus selalu tersedia, bahkan saat terjadi lonjakan pengguna. Untuk itu, BRI menggunakan infrastruktur redundan, failover otomatis, dan sistem auto-scaling berbasis cloud agar pengguna tetap bisa berinteraksi tanpa gangguan, kapanpun dan dimanapun. Slide kelima, autentikasi dan otorisasi. Keamanan dimulai dari autentikasi. Brimo menggunakan kombinasi username, password, OTP, dan juga mendukung biometrik. Akses hanya diberikan pada perangkat yang sudah terdaftar. Dari sisi otorisasi, sistem membedakan hak akses antara nasabah, merchant, dan admin internal dengan menerapkan prinsip least privilege agar tidak ada akses yang berlebihan. Slide selanjutnya, akuntabilitas. Setiap tindakan pengguna dan sistem dicatat dalam log audit, termasuk waktu, lokasi, dan jenis aktivitas. Login ini menjadi penting saat terjadi insiden karena dapat membantu tim keamanan melacak pelaku dan menganalisis penyebab. Slide selanjutnya, teknologi dan validasi. Brimo dikembangkan dengan teknologi Java Spring Boot dalam arsitektur microservice sehingga lebih modular dan aman. Semua input dari pengguna divalidasi di sisi aplikasi dan server untuk mencegah kesalahan atau eksploitasi. Lanjut, keamanan database dan penyimpanan. Seluruh data nasabah dan transaksi disimpan dengan enkripsi dan akses ke tabel penting dibatasi secara ketat. Selain itu, sistem menggunakan view agar pengguna hanya melihat data yang relevan dan trigger untuk mencatat aktivitas mencurigakan, seperti transfer dalam jumlah besar. Selanjutnya, antarmuka dan API aman. API transaksi menggunakan token khusus yang bersifat sementara untuk mencegah penyalahgunaan di sisi tampilan. Aplikasi memblokir tangkapan layar dan menyembunyikan data penting. Admin keamanan mengelola aturan dan log melalui antarmuka khusus yang disebut SMI atau Security Management Interface. Slide selanjutnya, threat modeling pada Brimo. Dalam analisis ancaman, kita identifikasi titik-titik kritis seperti login, transaksi, dan API pembayaran. Ancaman stride seperti spoofing, tampering, hingga privilege escalation
dianalisis, dan ditanggulangi dengan kontrol seperti enkripsi, validasi input, MFA, dan session timeout. Selanjutnya, penutup dan refleksi. Kesimpulannya, membangun aplikasi sekelas Brimo memerlukan lebih dari sekedar fungsionalitas, keamanan, dan fondasi utama. Dengan menerapkan desain keamanan yang sistematis dan berbasis secure SDLC, kita bukan hanya melindungi data, tapi juga menjaga kepercayaan pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.